Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulyari dengan NIM B11122200157 dari kelas Manajemen C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Emansipasi Wanita dan Kesetaraan Gender. Emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Emansipasi wanita dalam Islam artinya kedudukan wanita setara sebagaimana laki-laki, namun tidak bertentangan dengan fitrah atau kodrat wanita. Konsep kesetaraan gender dalam Islam sesungguhnya telah menjadi bagian nilai-nilai universal Islam melalui pewahyuan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang setara untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Karena itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak dasar dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan di hadapannya. Lalu yang berikutnya ada larangan perilaku diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Laki-laki dan perempuan dalam keadaan setara, di mana antara laki-laki dan perempuan dalam hak hukum dan kondisi kualitas hidup yang sama. Karena perempuan dan laki-laki sudah tidak ada istilah pendiskriminasian, maka sesungguhnya Islam menempatkan wanita di tempat yang sesuai dalam 3 bidang. 1. Bidang kemanusiaan. Islam mengakui hak wanita sebagai manusia dengan sempurna yang sama dengan pria. 2. Bidang sosial. Terbuka lebar bagi wanita di segala jenjang pendidikan. Di antara mereka menempati jabatan-jabatan penting dan terhormat dalam masyarakat, sesuai dengan tingkatan usianya. Masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Bahkan, semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula hak-hak wanita. Usia kanak-kanak kemudian sebagai seorang istri, sampai menjadi seorang ibu yang menginjak lanjut usia atau lansia, yang lebih membutuhkan cinta, kasih, dan penghormatan. Lalu yang ketiga, di bidang hukum, Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dan mempergunakannya, tak kala sudah mencapai usia dewasa dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, baik ayah, suami, atau kepala keluarga. Lalu yang selanjutnya ada kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam. Islam sangat memuliakan perempuan, yaitu dengan memperhatikan urusan-urusannya yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan, Allah SWT menurunkan satu surat lengkap bernama Surah An-Nisa, yang artinya wanita. Surat ini membincangkan tentang urusan-urusan penting yang berhubungan dengan perempuan, keluarga, negara, dan masyarakat. Posisi seorang ibu di dalam Islam pun menjadi posisi yang sangat penting. Di dalam hadis, Rasulullah SAW beliau pernah ditanya oleh sahabatnya, siapa yang lebih berhak aku muliakan? Ibumu, jawab Rasulullah. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam juga telah memuliakan perempuan dengan memberikan hak-haknya ketika menjadi seorang istri, yakni hak untuk diberi mahar ketika dinikahi. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dan hak untuk diberikan sandang, papan, dan pangan dengan layak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Keistimewaan yang dimiliki wanita dalam Islam lainnya adalah mendapatkan mahar dalam pernikahan. Mahar ini merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika akad pernikahan, atau yang biasanya disebut dengan mas kawin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibalakum an nafsin indhum nafsan fakuluhu hanian maria. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam keadaan setara, di mana antara laki-laki dan perempuan dalam hak hukum dan kondisi
atau kualitas hidup adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak dasar dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di hadapannya. Demikian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.